Halo Aquarius, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Aquarius, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Aquarius, hari ini kita mengangkat judul yaitu kebenaran yang akan terungkap. Oke Aquarius, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Aquarius bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Aquarius, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini ada Justice. Kartu kedua. Di sini kita punya Queen of Calicus. Kartu ketiga, di sini ada Knight of Pentacles. Kartu keempat, di sini kita punya The Empress. Kartu kelima, di sini ada Five of Calicus. Dan kartu yang keenam, di sini kita punya The Chariot. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Nine of Calicus. Oke, Aquarius, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Kebenaran yang akan terungkap. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Nine of Calicus. Nah, di sini tergambar ya bahwa memang akan ada keadaan, akan ada peristiwa, akan ada kejadian ya, di mana membuat kamu benar-benar merasa percaya diri, merasa puas dan merasa lega. Karena baru-baru ini kamu mengetahui kebenaran ya bahwa seseorang yang kamu sukai, seseorang yang kamu dekatin, mulai memberi sinyal baik untuk membuka hatinya, untuk membiarkan kamu mendekatinya. Oke, makanya di sini tergambar ada hubungan percintaan, hubungan asmara, ataupun hubungan pertemanan, hubungan PDKT yang semakin menunjukkan sinyal-sinyal baik yang akan membuatmu semakin bahagia dan senang. Ya, baru-baru ini terungkap kebenaran bahwa si dia, orang yang kamu deketin, ya, orang yang kamu sukai selama ini, mulai mencari tahu tentang dirimu. Ya, entah itu kepoin melalui teman-temanmu, mulai tanya-tanya kebiasaanmu, kepoin sosial mediamu, yang mungkin selama ini dia sangat cuek, acuh tak acuh begitu ya, terkesan sulit didekatin begitu ya. Nah, mungkin selama ini dia masih menjajaki dan masih melihat bagaimana kesungguhan kamu dan bagaimana kepribadianmu terhadap memperlakukan orang-orang yang ada di sekitarmu. Nah, jadi dengan semakin kesini, kamu semakin menunjukkan bahwa kamu orang yang baik, memiliki kualitas begitu ya. Banyak orang yang nyaman, yang senang ya, berkegiatan, bersahabat, berteman dengan dirimu. Ya. Ditambah ada aura dan karisma yang semakin terpancar ya, karena kamu selalu berpikir jernih, berpikir positif begitu ya. Berkata santun begitu ya. Nah, makanya dia mulai memberi sinyal-sinyal baik ya, untuk meyakinkan hatinya bahwa ingin memberi kesempatan kepada dirimu untuk bisa dekat dengan dirinya. Oke? Nah, beberapa dari kamu ya, masalah pekerjaan, masalah kegiatan, baru-baru ini terungkap ya bahwa memang ada sebuah kebohongan, ada pengkhianatan dari orang-orang, dari pihak-pihak, dari partner, dari rekan ya. Masalah pengelolaan keuangan, masalah utang piutang, masalah penghasilan
Ya, di sini tampak ada selisih dari penghasilan, dari pemasukan, dari modal ataupun dari biaya utang. Ya, dan ini semua terungkap setelah mereka menutup rapat. Setelah sekian lama tidak terbongkar, akhirnya baru-baru ini terbongkar. Dan hal inilah yang akhirnya membuat kamu melek, membuat terbuka mata hati dan pikiranmu. Ternyata orang-orang, pihak-pihak yang seperti ini memang sudah nggak bisa dipakai lagi. Memang akan membawa kemunduran, bahkan kebangkrutan pada kegiatan-kegiatanmu. Kemunduran pada sebuah kerjasama, ya, kegagalan pada sebuah pekerjaan. Nah, dari situlah kamu akan mampu mengganti orang-orangnya. Entah kamu yang keluar dari kegiatan tersebut ataukah mereka yang harus pergi dari kegiatan tersebut. Oke, dan dengan begitu kegiatanmu, pekerjaan, bisnis, usaha, dagangan, ya, tentunya akan kembali tertata dengan sangat baik karena bobroknya yang rusak sudah dibuang jauh-jauh dan sudah ditampal, sudah diperbaiki. Oke, dan inilah beberapa kebenaran ya, yang baru-baru ini terungkap, yang akhirnya mampu membuat kamu semakin percaya diri, semakin optimis untuk membawa kemajuan kembali pada kegiatan-kegiatanmu. Dan ada beberapa dari kamu yang merasa puas, merasa bahagia, yang merasa happy. Karena baru-baru ini terbongkar dan terungkap bahwa seseorang yang kamu dekatin, seseorang yang kamu sukai selama ini mulai memberi sinyal-sinyal positif untuk menerima kamu sebagai teman dekatnya. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya Justice. Nah, benar kan? Jadi setelah kamu ketahui ya bahwa memang ada kebohongan, ada pengkhianatan, ada penyelewengan dana, ya. Tetapi kamu juga coba berlaku adil, ya. Berlaku adil terhadap mereka, terhadap kegiatan, juga terhadap dirimu. Ya, kamu mampu tunjukkan jalan-jalan terbaik, ya, agar peristiwa ini tidak terulang lagi, ya. Beberapa mungkin ada yang kena sanksi, beberapa mungkin ada yang dikeluarkan dari kegiatan, ya. Dan beberapa mungkin ada yang melakukan ganti rugi dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Nah, inilah keadilan di dalam dirimu. Jadi kamu tidak mementingkan diri sendiri, yang kamu pentingkan di sini adalah lingkungan, adalah tim, adalah kerjasama. Dengan rasa adil ini, kamu mampu pisahkan ya apa-apa saja yang terbaik ya untuk kebaikan bersama. Nah, jadi bagi mereka yang mengakui kesalahan ya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang salah tersebut, dan ingin mengganti rugi ya apa yang telah terjadi, apa yang telah disebabkan karena perbuatan mereka. Nah, kamu rasa itu memang cukup adil ya. Cukup menguntungkan untuk satu sama lainnya. Nah, dan dengan bisa saja dengan pengakuannya, dengan kita maafkan perbuatannya, ya, maka kedepannya dia akan menjadi lebih baik lagi, lebih produktif lagi, lebih bisa membawa keuntungan dan kemajuan pada kegiatan-kegiatan, pada kerjasama-kerjasama yang mungkin akan dilakukan ke depannya. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Queen of Calicus. Nah, benar kan? Jadi ini adalah kedewasaan. Hati yang begitu besar. Ya. Kebijaksanaan, kedewasaan ini telah banyak membawa kemajuan, telah banyak membawa peningkatan pada kegiatan-kegiatanmu. Ya. Justru mereka yang dulunya berkhianat, mereka yang dulunya menyelewengkan dana, ya, yang melakukan manipulasi keuangan begitu ya. Justru mereka yang baru-baru ini benar-benar
terbukti benar-benar serius ya, bekerja keras untuk memajukan kembali kegiatan. Nah, mungkin ini bisa jadi karena rasa bersalah mereka, tetapi mereka sudah dimaafkan, dan tentunya dengan kata maaf itulah mereka menjadi sadar dan terbuka pikirannya ya, bahwa harus menebus kesalahannya dengan memajukan kembali kegiatan-kegiatan. Nah, memajukan kembali kerjasama. Oke, nah dengan sikap yang seperti inilah ya, akhirnya seseorang yang kamu deketin, ya balik lagi untuk beberapa dari kamu, seseorang yang kamu deketin, yang kamu sukai dari jauh, yang kamu gemari selama ini, akhirnya mulai tertarik dan memberi sinyal positif kepada dirimu. Karena apa? Karena dengan kemuliaan hati, kedewasaan, ketenangan, mampunya kamu mengelola dan mengontrol emosi dengan sangat baik, itu menjadi nilai plus di matanya. Ya, dia menjadi lebih kagum, ya, melihat aura, melihat karisma yang terpancar dari dalam dirimu. Ya, kamu orangnya begitu tenang, ngobrolnya begitu asik, lembut, begitu ya. Nggak ingin nyakitin orang lain, ya. Nggak ingin bersikap tidak adil, begitu ya. Jadi hal inilah yang membuat dia benar-benar nantinya sepertinya akan menerima kamu seutuhnya. Oke, kita lanjut lagi. Ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Knight of Pentacles. Nah, jadi memang ya ini tergambar tidak ingin terburu-buru, tidak ingin tergesa-gesa begitu ya, di dalam pengambilan keputusan sepihak. Oke, di dalam memutuskan hal-hal penting pada kegiatan-kegiatanmu, tentunya di sini yang kamu pertimbangkan untuk kebersamaan, untuk orang ramai. Jadi bukan keputusan, bukan kepentingan dari sebelah pihak saja. Nah, makanya kamu benar-benar teliti, benar-benar analisa, benar-benar putuskan apa yang terjadi sebenarnya. Baik terjadi kebohongan, terjadi penyelewengan dana, benar. Tetapi mereka kan sudah akui kesalahannya dan berjanji nggak akan mengulangi. Justru mereka ingin ganti rugi apa yang telah disebabkan oleh perbuatan mereka. Nah, jadi dengan tidak kamu tergesa-gesa, dengan tidak terburu-buru di dalam memutuskan keputusan sepihak, yang kamu pentingkan adalah untuk keputusan untuk bersama-sama begitu ya. Sehingga akan membawa dampak baik nih pada kegiatan, pada kerjasama, pada bisnis, pada usahamu. Nah, jadi dengan adanya kembali ganti rugi tersebut, tentu akan modalnya akan bertambah nih. Ada modal untuk bisa diputarkan lagi. Nah, hal inilah yang menguntungkan untuk kegiatan ataupun untuk kerjasama ya yang kamu lakukan saat ini. Nah, makanya dengan sikap tenang ya, sikap tidak terburu-buru ya, mampu menganalisa dengan selektif, dengan objektif begitu ya. Sehingga kamu akan mampu memutuskan hal-hal yang penting dengan sangat tepat dan dengan cara, dengan langkah, yaitu langkah yang saling menguntungkan untuk satu sama lainnya. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The Empress. Nah, ini adalah sebuah kenyamanan. Nah, jadi entah kamu yang mendapatkan kenyamanan ataupun orang yang ada di sekitarmu merasa nyaman dengan dirimu, dan bisa juga begitu kebalikannya ya. Di sini tampak ya, dengan kamu mampu bijaksana, mampu memutuskan dengan cermat begitu ya, mampu menerima pengakuan mereka, mampu memaafkan perbuatan mereka begitu ya, meskipun dengan janji mereka harus mengembalikan, harus mengganti rugi apa yang telah mereka sebabkan begitu ya. Tetapi itulah salah satu yang akhirnya membuat orang-orang ya, lingkungan pekerjaan, lingkungan bisnis, usaha yang berkegiatan dengan kamu itu semakin merasa nyaman dengan dirimu. Begitu juga sebaliknya, kamu juga merasa nyaman dengan lingkungan tersebut. Nah, dari situlah akan ada komitmen bersama untuk benar-benar memajukan kembali kegiatan ini, untuk benar-benar bisa meningkatkan kembali kegiatan-kegiatan yang kamu lakukan ini bersama-sama, begitu ya. Karena apa? Karena mungkin di sini tergambar kamu adalah seseorang
yang mampu memberikan segala sesuatu yang terbaik yang kamu miliki untuk di-share, untuk dibagikan, ya, entah itu pemikiran, entah itu strategi, langkah-langkah, ya, cara-cara mengatasi permasalahan. Jadi yang terbaik yang kamu putuskan, yang terbaik yang kamu berikan. Sehingga banyak dampak positif, banyak energi positif yang saling tertransfer di lingkungan-lingkungan kegiatanmu. Makanya semakin banyak orang yang merasa nyaman dengan dirimu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Five of Calicus. Nah, jadi ini adalah harapan, kesempatan. Kenapa? Karena kamu berani memperbaiki diri dan berani memaafkan pihak-pihak, memaafkan orang-orang, memaafkan keadaan, meskipun dulunya keadaannya ada mengalami kekalahan, kegagalan, penipuan, kecurangan, begitu ya. Tetapi dengan kamu berani memperbaiki diri, berani memaafkan mereka, berani sama-sama berkomitmen lagi untuk memajukan kembali kegiatan, dan tentunya harapan dan kesempatan mulai terbuka lebar, ya, untuk kegiatanmu. Dan ini bukan baik untuk dirimu saja, dan baik untuk lingkungan-lingkungan yang melakukan kegiatan bersama dirimu. Nah, jadi memang sikap inilah yang akhirnya membuat kamu semakin mempesona, semakin terpancar aura, ya, yang sangat positif dan sangat indah di mata, ya, seseorang yang kamu dekati, seseorang yang kamu sukai sedari dulunya. Oke, jadi ini menjadi salah satu faktor kenapa dia mulai memberikan sinyal-sinyal positif, sinyal-sinyal baik, ya, kepada dirimu. Oke, kita lanjut. Kartu yang terakhir. Di sini kita punya The Chariot. Nah, jadi ini adalah sebuah perjalanan, ya, sebuah proses di dalam kehidupanmu yang akhirnya mengantarkan kamu pada sebuah fase di mana kamu mulai mampu mengatasi permasalahan apapun, mampu menyelesaikan permasalahan apapun, dan mampu memajukan kembali kegiatan-kegiatanmu, serta mampu mengangkat kembali level kehidupanmu, ya, ke arah yang lebih baik dan lebih maju, serta membuat kamu mampu membahagiakan, memberi kenyamanan orang-orang yang kamu sayangi, ya, karena ada penghasilan, ada kemajuan dan peningkatan dari kegiatan-kegiatanmu. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Aquarius sahabatku, dan semoga temanku Aquarius ya benar-benar akan mampu menjadi begitu bijaksana, begitu dewasa, ya, karena setelah mengetahui kebenaran yang terungkap, maka kamu akan mampu ambil keputusan yang paling tepat, keputusan yang terbaik untuk bersama, sehingga akan ada penataan, akan ada kemajuan dan peningkatan, dan akan ada komitmen bersama untuk memajukan kembali kegiatan-kegiatan. Dan dengan begitu, penghasilan, pemasukan, peluang, dan kesempatan akan semakin terbuka lebar. Maka kebahagiaan dan kenyamanan akan terjadi di dalam kehidupanmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.